Novel yang sedang Anda dengarkan ini merupakan tayangan perdana eksklusif hanya di MAXN OVL, platform sastra Indonesia. Tampak Doni kebingungan, ia tidak mungkin mengusir Bowo, kan dia yang duluan di sini, ia juga tak mungkin ngusir Nina dan Fanny, pasti Reva marah. Nina tampak melihat sekelilingnya, mata berbinar saat melihat Reza dan Reno di sudut kantin dengan menggunakan tukar. Reno dan Reza memang sering duduk di atas tikar saat kantin sedang penuh. Mereka tidak merasa malu sedikit pun, beda dengan orang-orang kaya yang selalu merebut tempat duduk orang lain. "Lu pada duduk di sini aja, gue mau cari tempat lain," ucap Nina. Mereka semua langsung melihat ke arah Nina. "Mau duduk di mana lagi, Nin? Semuanya sudah penuh," ucap Reva. "Iya, mending lu duduk di sebelah gue," timpal Bowo. "Gue mau duduk di sana," ucap Nina sambil menunjuk ke arah Reza dan Reno. Mereka semua melihat ke arah yang ditunjuk Nina. "Lu yakin mau duduk di bawah?" tanya Fanny. "Iya," jawab Nina singkat. "Lagian kenapa malu? Mereka juga pada duduk di bawah biasa aja," ucapnya lagi. "Orang miskin kayak mereka emang pantas duduk di bawah," cibif Doni. Nina langsung menatap tajam Doni. "Kalau sampai Reza dengar lu ngomong gitu, habis lu," ujar Nina memperingatkan. "Gue juga mau duduk di situ," ucap Reva tiba-tiba. "Kamu itu ngapain sih sayang? Kok malah ikut-ikut mereka?" Doni tidak terima. "Di sini kan tempat duduknya kurang satu," ucap Reva. "Biar saja Nina yang duduk di sana, kamu jangan ikut-ikutan," tegas Doni. "Kalau salah satu di antar kita nggak bisa duduk di sini, gue juga nggak mau duduk di sini," tegas Reva. "Kalau lu mau duduk di mana?" tanya Reva pada Fanny. "Ya, gue ikutlah," jawab Fanny. "Ya udah, ayo ke sana," ajak Nina dan langsung diikuti Reva dan Fanny. Mereka menuju tempat Reza dan Reno. Doni tampak gusar. Ia mengacak-acak rambutnya sendiri kesal. Sedangkan Reno dan Reza mengerutkan keningnya melihat mereka berjalan ke arah mereka berdua. "Rey, lu lihat ngapain tuh mereka pada mau kesini?" tanya Reza. "Mana gue tahu, males banget gue berurusan lagi tuh cewek," ucap Reno. "Hehehehe. Sabar bosku," goda Reza. Reva yang sudah sampai langsung mau duduk di samping Reno. Mau ngapain lu?" Reno menahan Reva. "Ya mau duduk lah," jawab Reva santai. "Gak boleh, larang Reno." "Terserah gue," ucap Reva tak memperdulikan larangan Reno. Tapi Reno kembali menahannya. "Entar dulu. Apalagi sih Rey?" Reva mulai kesal. "Kalau lu mau duduk lepasin dulu tuh sepatu," perintah Reno. Reva hanya mengangguk dan ia melepas sepatunya, lalu duduk bersila di samping Reno. Nina dan Fanny juga melepas sepatu mereka, lalu duduk di atas tikar. "Kalian udah pada makan?" tanya Nina pada Reza yang berada di sampingnya. Reza menggelengkan kepalanya. "Belum. Tapi sudah pada pesan makanan?" tanya Nina lagi. "Belum juga," jawab Reza. "Kalian duduk doang di sini, gak makan?" ucap Nina heran karena tak ada makanan di tempat mereka. "Kita makan kok, cuma belum pesan aja," jelas Reno.
Nah, terus kenapa lu belum pada pesan? Tanya Reva. Lu banyak tanya. Ucap Reno tampak kesal. Reva cemberut, dan ia langsung diam. Nah itu Dini, ucap Reza saat melihat Dini. Woi, Den, kesini. Teriak Reza saat melihat Dini. Mendengar namanya dipanggil, ia pun langsung melihat ke arah Reza, tapi matanya tertuju pada Reva dan kedua temannya yang ikut duduk di bawah. Dini menghampiri Reno, sesampainya ia langsung membuka sepatunya, hendak duduk. Gue bakso ya, ucap Reza. Kalau gue siomay aja, timpal Reno. Dini tercengang mendengar dua temannya itu, ia tahu pasti mau dikerjain. Mau tidak mau ia pun berdiri dan meminta uang kepada Reza. Mana uangnya, pinta Dini. Reza memberikan uangnya. Kalau kamu mau pesan apa? Tanya Reza pada Nina. Ditanya Reza, Nina langsung senang. Gue samain aja sama lu, jawab Nina. Berarti baksonya 2 ya? Kalau gue samain sama Reno, ucap Reva tiba-tiba. Lu mau makan siomay, Rev? Yakin? Tanya Fanny kaget seolah tak percaya, setahu mereka Reva paling tidak suka siomay. Iya benar, jawab Reva sambil mengedipkan sebelah matanya ke arah Nina. Siomay enak kan, Rey? Tanya Reva. Menurut lidah gue sih enak, jawab Reno. Kalau menurut lu enak pasti gue juga enak, ucap Reva yang semakin gak jelas. Reno menyadari tingkah aneh Reva, ia pun bangun dari duduknya. Gue mau bantuin Dini dulu, kasihan dia bawanya terlalu banyak. Reno mencari alasan agar bisa menjauh dari Reva. Reno melirik Nina sembari tersenyum manis dan berbicara lembut. Kamu mau makan apa, Nina? Reva dan Nina terpesona melihat senyuman Reno, dan tanpa sadar. Aku mau makan kamu aja, jawabnya tanpa sadar. Fanny menegurnya hingga ia tersadar. Het! Lu bilang apa tadi? Kau tegur Fanny. Gue makan mie ayam aja, jawab Nina setelah tersadar. Reno silan, bisa-bisanya dia ngegoda gue, batin Nina. Oke aku pesenin, ucap Reno pelan. Setelah itu, Reno pergi menyusul Dini. Melihat Reno pergi, Nina melirik ke arah Reva. Ia tercengang melihat Reva terus memandang Reno hingga jauh tanpa berkedip. Woi, kedip. Kaget Nina pada Reva. Kenapa? Reva tersadar. Sekarang tinggal Reza, Nina, Fanny dan Reva. Jadi kalian berdua sudah jadian nih? Tanya Reva pada Reza dan Nina. Gak kok, Nina langsung menyangkal, mukanya memerah. Belum kok, bantah Reza. Jawabnya aja udah barengan. Reva menggoda. Apaan sih, Lev? Nina tersipu. Reva melirik ke arah Reza. Kalau lu bilang belum, berarti lu bakal jadian dong nantinya. Reva terus menggoda mereka. Reva apain sih? Udah ucap Nina yang semakin malu. Masih terlalu cepat buat kita langsung pacaran, iya kan Nin? Ucap Reza sembari melirik ke arah Nina. Iya bener, kata Reza, terlalu cepat ngomongin soal pacaran. Sahut Nina. Iya mungkin 6 atau 5 bulan lagi, ucap Reza lagi. Wajah Nina semakin memerah, jantungnya berdetak kencang. Ia menundukkan wajahnya malu karena Reza melihat ke arahnya. Reva dan Nina menahan tawa melihat tingkah Nina.